Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang bagaimana cara menginstal MikroTik di VirtualBox. Lalu MikroTik itu sendiri adalah software di mana kalian bisa mengelola jaringan mulai dari skala rumahan sampai dengan tingkat enterprise sekalipun ya. Karena banyak sekali di luaran sana yang saya temukan RT RW-Net yang masih menggunakan MikroTik, dan juga banyak juga perusahaan yang menggunakan MikroTik sebagai router mereka. Itu karena MikroTik harganya memang terjangkau sih dibandingkan dengan router-router yang lain ya. Kemudian VirtualBox adalah tools di mana kalian bisa mengimplementasi apapun yang mau kalian implementasi. Contohnya seperti halnya MikroTik ini ya. Kalian bisa menginstal MikroTik ini di dalam VirtualBox, lalu mengimplementasikan sesuatu tanpa harus kalian khawatir salah config nih. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan untuk install MikroTik ini? Pertama yaitu ISO MikroTiknya, kedua VirtualBox, dan ketiga virtual host atau komputer jika memang ada ya komputer lain yang terhubung. Nah, video kali ini saya akan menggunakan virtual host ya, dimana virtual host tersebut sudah saya install di video sebelumnya, dan kalian bisa cek di pojok kanan atas. Nah, di sini OS yang saya gunakan untuk virtual hostnya adalah OS Ubuntu yang saya sudah install di video sebelumnya ya. Oke, kalau gitu kita mulai konfigurasinya ya. Yang pertama adalah download file ISO-nya yang sudah saya siapkan di link deskripsi. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Kemudian kita proses instalasi dan konfigurasi. Langsung aja buka VirtualBox-nya. Nah, ini interface VirtualBox-nya. Lalu klik bagian new. Mungkin ini saya namakan VirtualBox. MikroTik. Oh ya, sebelumnya memang sudah ada MikroTik ya, cuman ini saya gunakan untuk bahan riset and development juga. Nah, saya tidak akan menggunakan MikroTik tersebut, tapi saya akan membuat tutorial ini dari nol ya, biar kalian paham juga. Berapa tadi? 7 ya, 7 strip 4. Nah, kemudian ini saya arahkan ke destinasi pet kalian masing-masing ya. Nah, ini pet destinasi saya, dimana saya kumpulkan untuk total virtual semuanya ya. Ini virtual saya. Ini MikroTik. Oke, langsung cus. Ini ISO-nya langsung arahkan destinasi ke folder tempat kalian download tadi ya. Atau mungkin sudah kalian pindahkan, arahkan juga ke tempat dimana kalian memindahkan ISO tersebut. MikroTik 7 point. Nah, ini ya. Ini langsung open aja. Lalu kalian next. Nah, ini 1 GB aja cukup sih sebenarnya, 1024. 1 core. Nah, karena MikroTik itu kecil ya sebenarnya. Nah, untuk virtual boleh 2 GB karena umumnya kalau kalian lihat spesifikasinya itu storage-nya kecil ya. Bisa kalian kasih 2 GB. Kemudian ini finish. Nah, ini akan terbentuk satu buah virtual ya. Ini virtual yang tadi. Nah, sebelum kalian lanjutkan untuk start, kalian setting dulu untuk masalah di bagian networknya. Nah, umumnya MikroTik kebanyakan kalau kalian beli device-nya itu sekitar 5 atau 4 ya, saya lupa tuh. Pokoknya banyak Ethernet yang digunakan. Apalagi yang RB1100. Nah, itu bisa sampai seperti switch itu. Nah, untuk di video kali ini kita menggunakan hanya dua interface card. Yang satu dimana saya setting bridge, yang satu saya setting internal. Nah, internal ini sendiri adalah dia akan membuat suatu jaringan yang terisolasi dengan internal dia pribadi ya. Jadi ibaratnya si laptop saya tidak bisa mengganggu-gugat si network yang ada di dalam virtual tersebut tanpa harus bukan tanpa ya,
mengharuskan Mikrotik sebagai jembatannya untuk menghubungkan ke ke OS virtualnya gitu. Nah, jadi intinya seperti terisolate gitu. Jadi host saya dipisahkan dengan virtual saya gitu. Jadi keduanya tidak bisa terhubung tanpa bantuan si Mikrotik. Nah, ini langsung aja diklik OK ya. Kemudian kita start. Ini dia akan ada error seperti ini ya. Ini dikarenakan kita harus menggunakan kernel yang berbasis 64 bit. Nah, ini langsung close aja, lalu power off the machine. Lalu setelah itu kita klik setting lagi ya. Lalu ke bagian sistem, sorry, saya lupa. Oke, Oke, di bagian general, sorry. Nah, untuk tipenya ini menggunakan Linux, lalu pakai yang boleh yang Oracle Linux 64 ya, atau kalian bisa pakai yang other Linux 64 bit. Kita langsung aja. Oke, ini start. Nah, ini mulai proses instalasi. Nah, ini langsung aja kalian bisa baca di situ. Untuk bisa langsung install, klik I ya. Tuh. Nah, ini langsung aja move around, move using P and or arrow key. Select the with spacebar, select all with A, the minimum M, press I to install. Nah, ini karena OS-nya belum terinstall sama sekali fitur ya, jadi cuman hanya sistem, jadi langsung aja klik I, lalu N, lalu yes. Nah, dia akan memulai instalasinya. Nah, sesaat dia meminta reboot ini, kalian eject ya. Kalian eject optical drive-nya, remove this, ini ya, checklistnya dihilangkan, force mount, lalu ini langsung Z enter. Nah, setelah rebooting ya, nah ini akan diminta Mikrotik login. Ini isikan saja admin, lalu passwordnya kosongkan, ini enter aja. Nah, dia langsung menanyakan password ya, password untuk si Mikrotiknya. Ketikkan saja yang kalian mau passwordnya. Oke, ini sudah selesai. Oke, setelah kalian menginput password, kemudian kita mulai konfigurasinya ya. Ini saya buka terminal saya. Saya besarkan dulu, lalu saya di IP, lalu saya terus. Nah, ini alamat IP yang saat ini yang saya punya adalah 192.168.72.60. Nah, untuk Ethernet yang pertama ya, sorry, ini saya buka dulu untuk networknya. Tadi kan kita mengenablekan dua buah Ethernet ya, Ethernet 1 dan Ethernet 2. Nah, untuk Ethernet 1 kita setting bridge. Nah, bridge itu harus mengikuti IP yang terhubung dengan device yang host ID-nya. Sekarang saya menggunakan wireless LAN, jadi saya hubungkan ke WLAN 0 ini ya. Nah, ini wireless LAN saya, di sistem operasinya terdetek dengan nama WL01 ya, WLO1 nih. Nah, ini saya bridge ke sini karena device inilah yang terhubung dengan koneksi internet. Nah, yang kedua, nanti untuk membuat di Ethernet pertama, kalian masukkan IP yang dengan network ID-nya yang sama dengan komputer host ya, atau laptop saya, karena kan metodenya bridge, dia harus sama dengan network ID dengan network ID si laptop saya atau laptop yang kalian gunakan. Nah, untuk adapter yang kedua, karena dia kita mengisolasi jaringan si virtual
lainnya. Nanti kita akan coba dengan virtual OS lainnya, karena di video sebelumnya saya membuat bagaimana cara install Ubuntu ya. Nah, ini ada Ubuntu 24 yang kemarin saya buat untuk di video sebelumnya. Nah, ini mungkin kalian belum tahu bagaimana cara installnya, bisa kalian klik di pojok kanan atas nanti. Nah, nanti linknya saya kasih di sana biar bisa kalian tonton videonya. Nah, ini nanti sebagai host ya, atau sebagai OS virtual lain yang terhubung dengan Mikrotik di Ethernet kedua ini. Oke, langsung aja ke cara konfigurasinya. Yang pertama adalah saya akan konfigurasi IP di adapter pertama ya. Ini langsung aja ke Mikrotiknya, IP address 192.168.72.254 ya. Saya kasih 2/24. Ini interface-nya arahkan ke interface Ethernet 1 tadi ya. Nah, untuk itu namanya adalah Ether 1. Nah, tinggal IP address print. Nah, ini sudah terbuat ya. Nah, ini saja sebenarnya sudah cukup sih. Nah, atau kalian bisa menggunakan langsung Winbox ya. Kalau kalian menggunakan Windows itu bisa langsung gunakan Winbox. Nah, jika kalian menggunakan Linux, kalian butuh Wine untuk menjalankan si Winbox itu sendiri. Nah, ini langsung aja saya ke Winbox-nya. Pakai ini mungkin ya. Nah, ini sudah langsung terdeteksi ya. Ini ya Mikrotiknya dengan alamat IP ini. Jika yang ini, yang di atas ini adalah tadi ya, yang menggunakan IP 6 ya, versi 6. Nah, ini langsung aja double klik dengan password yang kita kosongkan, admin, lalu connect. Tadi kan sudah diganti ya, sorry. Sudah masukkan password ya. Oke, ini langsung connect aja. Oke, interface jendela seperti ini langsung ya. Nah, oke. Tadi ada mungkin tadi saya sudah masukkan IP ya. Oke, sekarang coba saya delete IP-nya. Ini saya delete IP-nya, remove ya. Nah, ini langsung hang nih kayaknya. Coba kita cek di sini, IP address print. Sudah remove ya. Nah, ini hilang ya IP address-nya. Karena tadi saya remove dari Winbox. Nah, itu kita buka lagi. Ini kita bisa connect dengan ini ya, menggunakan MAC address karena masih belum diblok. Ini langsung connect aja. Nah, ini bisa langsung connect ya. Sebenarnya tadi bisa menggunakan IP langsung, bisa dengan cara kalian mengetik di Winbox-nya menggunakan script tadi ya, atau bisa langsung dari Winbox-nya, tapi kalian harus buka dulu lalu pilih di bagian MAC address-nya. Nah, ini bisa langsung kalian buka. Oke, setelah itu seperti yang sebelumnya kita kasih IP dulu ya. IP address, ini tinggal klik 19.168.72.254/24 ya. Networknya, nah ini masukkan network ID-nya ya, 72.0. Interface-nya Ether 1 ya. Nah, ini interface kan pasti ada yang satu buah yang berjalan nih. Nah, Ethernet yang kedua belum berjalan. Kenapa? Karena dia belum ada si OS klien yang terhubung dengan Ethernet 2, makanya dia belum bisa terkoneksi. Oke, kalau kita lanjut ya. Ini saya close. Ini tinggal oke aja. Nah, ini Ethernet satunya ya. Nah, jika kalian ping dari luar, ini kita ping ya. Tadi kan 192.168.72.254 ya. Nah, ini bisa langsung terhubung nih ke Mikrotiknya lewat Ethernet 1. Ini juga new terminal. Ini kita ini langsung aja ke 192.168.72.60. Nah, ini bisa connect ya. Oke, lanjut kita ke pemberian alamat IP address lagi untuk Ethernet 2-nya. Nah, untuk Ethernet 2-nya saya kasih misalkan 3 ya.
24.1 mungkin ya, 24/24/192.168.3.0. Ini interface-nya ke Ethernet 2. Nah, ini kita play. Oke. Nah, lalu setelah ini kita setting route-nya ya, rutenya. Ini rute untuk internet ya, yang nantinya terhubung. Karena setahu saya dari sini dia belum bisa terhubung dengan internet si mikrotiknya. Nah, ini belum tahu ya, belum bisa ya, karena dia tidak dikasih DNS dan gateway. Nah, ini langsung aja kita kasih gateway. Ininya 0 destinationnya, lalu ini masukkan gateway yang terhubung router kalian atau router inti ya dari ISP-nya ya. Ini 72.1. Ini alamat router kalian ya, router inti, router internet ya, bukan alamat si laptop kalian. Ini oke, kemudian di oke aja. Lalu IP DNS. Setelah ini adalah setting DNS. Nah, ini server kalian boleh menggunakan DNS Google ya kan, atau bisa juga log pertamanya ke gateway 72.1 lalu ke Google, karena di sini nggak ada aturannya sih sebenarnya, bisa digunakan DNS Google, kecuali kalau kalian akan konfigurasi punya server DNS yang sendiri gitu, kalian bisa gunakan. Namun karena saya langsung terkoneksi dengan router, maka saya gunakan IP router dan IP Google. Oke, kita coba internetnya. Sekarang sudah terhubung. Nah, ini sudah terhubung ya. Ini berbeda yang tadi. Nah, ini akan tetapi ini hanya internet yang terhubung pada routernya, belum sama dari Ethernet 2 ya. Nah, jika di sini kalian bisa lihat interface yang berjalan itu hanya Ether 1. Nah, jadi yang terhubung internet ini baru Ethernet kedua. Nah, kalau gitu kita langsung praktek ya, kita uji apakah benar dari Ethernet 2 itu belum bisa terkoneksi internet. Nah, di sini saya kita aktifkan Ubuntu yang kemarin kita install ya, yang di video sebelumnya. Ini sudah saya install Ubuntu desktop. Nah, kita langsung runningkan saja gitu. Jika kalian belum bisa membuatnya, kalian bisa cek di video sebelumnya, nanti di pojok kanan atas kayak saya akan kasih linknya. Nah, ini saya langsung start saja. Oh ya, tentunya kalian harus mempersiapkan RAM yang banyak ya, atau RAM yang besar, karena virtualisasi ini akan memangkas RAM dan prosesor kalian. Jadi untuk kalian yang speknya masih kentang, alangkah baiknya tambah RAM dulu ya, agar bisa running smooth untuk coba tutorial ini. Nah, ini sudah masuk, langsung saja login. Oke, sebelumnya ini saya harus hubungkan dulu network settingnya menggunakan, oh ini masih bridge ya, ini saya gunakan dulu internal biar sama nih. Ethernet 2 dari mikrotik tadi itu menggunakan internal, lalu ini juga harus menjadi internal juga, lalu kemudian oke. Nah, setelah selanjutnya kita setting jaringan ya. Ini kalau di Windows kalian bisa gunakan setting jaringannya lewat control panel ya kan, lalu ke bagian network nanti kalian bisa edit sendiri di sana. Nah, kalau di Linux itu menggunakan seperti ini, wire, langsung wire setting. Kalau menggunakan Ubuntu ya, nah ini klik icon geriginya, lalu ke bagian IP tipe 4. Nah, ini kalian pilih manual, lalu masukkan IP addressnya sesuai dengan network ID di si Ethernet kedua, 192.168 lalu 3 ya, misalkan
dengan 100. Dan next masknya pasti karena menggunakan kelas C kayak gini ya, 255.255.255.0. Lalu gateway-nya ini arahkan ke Ethernet 2 tadi ya, 92.168.3.1. Untuk DNS pertama kalian bisa langsung ke Ethernet 2 yang si mikrotiknya, lalu DNS keduanya bisa ke Google kayak gini. Salah 3.1, nah oke. Ini kemudian apply, ini di close ya, ini sudah terkoneksi. Lalu kita buka CMD ya, atau kalau di Windows CMD, kalau di Linux adalah terminal. Nah ini lalu kita ping ke pertama ke sini dulu 3.1. Nah ini sudah terhubung ya, namun ini belum sampai koneksi internetnya. Ping. Lalu kita coba Google ya. Nah ini belum sampai internet koneksinya. Kenapa? Karena kita harus setting satu buah NAT di mikrotik ini, yang nantinya NAT tersebut adalah sebagai penghubung antara si Ethernet kedua ini ke Ethernet 1. Karena Ethernet satunya sebagai sarana internetnya nih. Nanti si NAT ini akan membungkus semua IP secara masquerade, IP si virtual dari yang datang dari Ethernet 2 itu keluar. Oke, untuk setting NAT kita langsung aja ya. Saya close dulu deh. NAT itu ada di menu IP, lalu firewall. Nah ini ya NAT, lalu klik tambah plus. Nah kita tambahkan untuk role NAT-nya, ininya source NAT out. Karena ini untuk keluar ya, kita pilih di out interface, lalu actionnya kita buat masquerade. Oke, lalu apply. Oke. Nah sekarang kita coba ya, apakah si ini sudah bisa internet. Nah ini bisa langsung internet ya. Nah ini sudah bisa langsung internet. Kalau kita klik web browsernya, oke, misalkan Facebook, Instagram. Nah ini bisa langsung sini ya, detik.com. Ini bisa internet ya. Mungkin kita tes dengan speed test ya. Oh itu sudah langsung bisa koneksi internet. Nah dari sini kalian bisa lihat ya, si Ubuntu desktop ini sudah bisa terkoneksi internet ya, terhubung. Lalu kalau kita lihat dengan Winbox-nya itu pasti sudah bisa yang tadi Ethernet keduanya sudah bisa berjalan ya pastinya. Interface. Nah ini sudah berjalan ya Ethernet duanya. Oke, mungkin itu saja dulu video dari saya yang tadi merupakan serangkaian bagaimana cara konfigurasi mikrotik dari nol ya. Dan ini juga merupakan bagaimana kalian bisa mengembangkan diri kalian di dunia jaringan pastinya, karena sebagai IT kalian wajib harus bisa jaringan, mungkin sedikitnya gitu, karena biar kalian bisa tahu dasar-dasar jaringan itu seperti apa gitu, apa itu maksudnya dengan router gitu, terus bagaimana cara konfigurasinya, atau dengan istilah-istilah tadi ya, NAT, load balancing. Nah itu mungkin bisa kalian explore lagi lebih dalam ya, mungkin nextnya saya bakalan buat video ke arah sana gitu. Nah kemudian dengan VirtualBox ini kalian bisa menginstal apapun atau mencoba apapun sebagai bahan riset and development kalian tentunya, tanpa khawatir
kesalahan dalam menulis script ataupun error ya, yang mungkin kalian konfigurasi sesuatu lalu si operating system atau apapun yang kalian config terus jadi error dan jadi hang. Nah, itu menghindari itu juga ya, karena kalau kalian mengkonfig langsung di device atau di server langsung, kemungkinan untuk kesalahannya pasti besar. Nah, oleh karena itu VirtualBox adalah salah satu media kalian untuk mencoba hal tersebut sebelum kalian mengimplementasikannya di dunia nyata. Oke, saya akhiri dari video ini. Mungkin saya minta maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan yang terlontar dari mulut saya atau sesuatu yang kurang nyaman ya tentunya. Jangan lupa jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya agar video ini dan saya bisa lebih antusias lagi untuk membuat video selanjutnya. Di akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.